Oke, kita langsung masuk ke materi aja, dimulai dari Kak Latia ya. Halo Kak Latia, Ya, selamat pagi, Kak selamat Tika. Salam pagi, kenal. salam kenal. Gimana perasaannya Oke, hari ini mau mengisi materi? Sudah siap? deg-degan udah pasti. Oh, ya Cuman, semoga oke, ya. Oke, aku akan berusaha menyampaikan sebaik pemahaman aku mempelajari apa materi yang udah dikasih Kak Mita dan udah sempat dijelasin sama Kak Mita juga dan semoga bisa diterima dengan baik sama teman-teman semua di sini. Kayak gitu. Mungkin aku udah boleh mulai, Kak? Ya, siap. Semangat Kak Latia. Ah, terima kasih banyak. Oke, selamat pagi teman-teman. Salam kenal, nama saya Litia. Hari ini saya akan membantu Kamika untuk menjelaskan 4 slide utama di sesi Rumpi Healing di pagi hari ini. Boleh minta tolong Kak dipindahkan ke slide yang berikutnya? Oke, di slide yang pertama ini teman-teman bisa melihat ada gambaran map of consciousness atau peta kesadaran yang dikembangkan oleh David R. Hawkins. Mungkin sebelumnya teman-teman juga udah pernah ngelihat peta kesadaran ini. Di peta kesadaran ini ada 17 tingkatan kesadaran manusia. Dimulai dari yang paling bawah itu adalah shame atau rasa malu, dan yang tertinggi itu adalah enlightenment atau pencerahan. Di sesi hari ini kita akan berfokus pada tingkatan yang kesadaran yang terbawah adalah shame atau rasa malu. Nah, di sini teman-teman di gambar mungkin bisa lihat predominant emotional state daripada shame adalah humiliation. Humiliation ini sendiri bisa diartikan sebagai rasa dipermalukan. Rasa dipermalukan ini bisa mengarahkan individu pada perasaan tidak berharga, sehingga individu itu sendiri bisa memiliki, pada akhirnya memiliki self-esteem yang rendah. Nah, untuk shame sendiri sebenarnya ada dua tipe teman-teman. Ada shame yang sebenarnya sehat dan ada shame yang sebenarnya itu toxic. Untuk shame yang sehat ini sebenarnya shame ini bisa berfungsi untuk membantu meregulasi perilaku yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Misalnya ada seorang karyawan di kantor. Dia nih udah beberapa kali mungkin apa namanya datang terlambat gitu ke kantor. Kemudian dia dipanggil sama atasannya dan ditegur, diingatkan lah ya gitu mengenai apa namanya kedatangannya yang sering terlambat ke kantor tersebut. Karena ditegur sama atasannya ini, si karyawan tersebut kan pasti jadinya ngerasa nggak nyaman, mungkin juga ngerasa malu. Dan karena ada perasaan-perasaan tersebut, akhirnya dia berusaha untuk mengurangi ataupun tidak mengulangi lagi kedatangannya yang terlambat ke kantor tersebut. Sehingga bisa kita lihat di sini pada akhirnya si rasa malu yang muncul pada diri karyawan ini karena ditegur sama atasannya, akhirnya bisa dikatakan menjadi rasa malu yang sehat gitu ya, karena itu membantu meregulasi perilakunya dia di dalam kehidupan sosialnya dia di kantor. Sedangkan yang satunya lagi, rasa malu yang berlebihan atau rasa malu yang toksik ini sebenarnya adalah rasa malu yang datang karena adanya evaluasi diri yang negatif di dalam diri seseorang. Sehingga akhirnya rasa malu tersebut membuat individu ini tidak bisa berfungsi dengan sewajarnya. Boleh minta tolong dipindahkan ke slide yang selanjutnya, Kak? Oke. Di sini dijelaskan lebih lanjut mengenai toxic shame atau rasa malu yang berlebihan tersebut. Toxic shame ini diartikan sebagai suatu keyakinan di dalam diri kalau diri kita itu rusak, kotor, salah, ataupun mungkin emosi-emosi negatif lainnya. Di mana keyakinan ini berasal dari kegagalan orang di sekitar kita dalam memberikan rasa aman dan mencintai kita di saat kita masih kecil. Jadi sebenarnya di waktu kita kecil itu kita membutuhkan orang tua kita ataupun mungkin orang lain yang mengasuh kita untuk memberitahu kita sebenarnya apa sih yang kita perlukan dan apa sih yang kita butuhkan ataupun mungkin apa sih yang kita merasakan di saat tersebut itu. Kita tuh butuh lingkungan kita untuk ngasih tahu kita di waktu kecil. Tapi kadang-kadang lingkungan itu tidak mampu memberikan kebutuhan kita tersebut. Contohnya, kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat ada anak kecil yang tantrum, nangis sangat keras di toko mainan karena pengen dibeliin mainan oleh kedua orang tuanya. Tapi orang tuanya kan nggak ngebolehin dia kan, dia udah pasti nangis semakin kencang. Orang tuanya kadang-kadang ketika ada di dalam kondisi tersebut, mereka jadi panik. Terus karena panik, terus mereka mungkin gagal menenangkan anaknya gitu.
akhirnya mm, orang tuanya atau mungkin ibunya gitu ya eh, mengatakan kata-kata yang berisikan ancaman kepada anaknya. Mungkin seperti kalau kamu nggak berhenti nangis sekarang, kalau kamu nggak diem juga sekarang, mama tinggal kamu di mall kayak gitu. Jadi kata-kata yang dikeluarkan orang tuanya gitu karena mereka mungkin nggak bisa menavigasi keadaannya dengan baik karena anaknya tangis terus, akhirnya yang dikeluarkan sama orang tuanya adalah kata-kata yang mengancam kepada anaknya. Sehingga akhirnya anaknya ini tidak mampu mengekspresikan apa yang dia rasakan sebenarnya di dalam dirinya dengan baik seperti itu. Nah, seperti yang udah disebutkan tadi di sebelumnya, harusnya idealnya gitu ya, lingkungan itu harusnya bisa memberikan tadi rasa aman, rasa dicintai pada si anak kecil tersebut. Karena anak kecil itu sangatlah bergantung kepada lingkungannya kayak gitu. Tapi ketika pada akhirnya ancaman-ancaman yang keluar mungkin berupa perkataan atau mungkin juga perilaku gitu. Pada akhirnya anak tersebut bisa jadi mulai berpikir bahwa perasaannya itu tidak valid ataupun tidak penting. Dan ketika akhirnya hal ini terus-menerus terjadi, maka hal ini bisa berkembang menjadi internalisasi di dalam diri anak tersebut. Dia akan mulai berpikir bahwa sebenarnya dia itu tidak berharga dan dia itu tidak layak untuk diperhatikan. Boleh minta tolong Kak dipindahkan ke slide yang selanjutnya. Oke, internalisasi yang terjadi di dalam diri ini di waktu kita kecil bisa jadi berkembang menjadi false self atau sisi diri yang salah. Nah, false self yang berlandaskan pada rasa malu gitu bisa disebut sebagai shame-bound identity. Nah, shame-bound identity ini bisa dibagi ke dalam dua tipe, yaitu tipe yang merendahkan diri atau satu lagi adalah meninggikan diri. Kalau merendahkan diri ini contohnya seperti kita ngerasa nggak layak, kita ngerasa nggak berharga. Siapa sih kita? Kita nih bisa apa? Memangnya apa sih yang bisa kita lakukan? Kayak gitu itu shame-bound identity yang jenisnya adalah merendahkan diri kita. Sedangkan yang satunya lagi yang meninggikan diri kita sendiri ini kita meninggikan diri kita sendiri dengan cara merendahkan orang lain. Jadi sebenarnya basicnya tetap sama. Kita itu ngerasa insecure dan juga ngerasa nggak nyaman sebenarnya dengan keberadaan orang lain. Tapi itu ditutupi dengan kita merendahkan orang lain. Jadi kita memposisikan diri kita di atas orang lain. Padahal sebenarnya ketika itu terjadi itu adalah manifestasi dari rasa ketidakamanan kita dengan keberadaan orang lain tersebut. Nah, kalau bisa dilihat di sini merendahkan diri dan meninggikan diri ini adalah sisi diri kita yang salah gitu dalam mendefinisikan rasa malu tersebut. Sebenarnya ada sisi diri yang di tengah gitu di antara merendahkan diri dan meninggikan diri. Di bagian ini adalah sisi diri kita yang sebenarnya, di mana di tengah-tengah ini kita bisa berusaha untuk bisa melihat kondisi itu apa adanya gitu, melihat apa namanya kejadian yang ada di sekitar kita sebagai apa adanya tanpa menambahkan apapun. Kemudian kita juga berusaha untuk melihat dan memahami emosi-emosi yang muncul tersebut. Karena kalau misalnya kita memahami sebenarnya emosi itu adalah bagian dari pengalaman hidup kita sebagai manusia. Ketika kita pada akhirnya bisa meregulasi emosi tersebut dengan baik, emosi ini akan bisa menjadi panduan kita sebenarnya dalam berinteraksi dengan hal-hal di luar diri kita seperti itu. Oke, yang ini udah Kak, boleh dipindahkan yang ke selanjutnya. Oke, oke, yang ini mungkin agak tidak nyambung sama beberapa slide yang di awal. Di sini ada yang namanya kitab garing atau kering sama kitab teles atau basah. Nah, kitab garing atau kitab teles ini adalah istilah dalam budaya Jawa. Kemarin waktu pertama kali dikasih tahu Kak Mita, karena ini sebuah kosakata baru dan saya juga baru dengar gitu, akhirnya saya Google-Google dan baca-baca. Kalau dari hasil saya akhirnya menyimpulkan gitu, menurut saya kedua tipe kitab ini sebenarnya memiliki perbedaan pada pemaknaannya gitu. Jadi kalau si kitab garing atau kering ini di mana sebenarnya si individu itu hanya memahami si kitab secara intelektual saja tanpa ada penghayatan pada dirinya pribadi seperti itu. Sedangkan si kitab telas ini
lebih kepada individu yang mempelajari kitab tersebut berusaha memaknai ajaran pada kitab dengan membawa pemaknaan pribadi yang membawa kebaikan untuk dirinya sendiri. Kalau saya ambil contoh di diri saya sendiri ketika saya membaca mengenai pengertian dua hal ini, hmm, yang saya rasa itu yang pertama kali terbersit adalah tentang berdoa kayak gitu. Ketika saya memahami doa itu masih pada tahapan kitab garing atau kitab kering gitu, saya ngerasa doa-doa yang saya lakukan itu hanyalah bagian daripada kewajiban atau rutinitas gitu, sehingga pada akhirnya hal-hal yang saya ucapkan itu menjadi sesuatu yang mekanik aja gitu. Jadi nggak ada apa ya, itu penghayatan pribadinya tuh nggak ada sama sekali. Jadi saya cuman ngucapin karena saya tahu itu doanya memang harus kayak gitu dan saya dikasih tahunya seperti itu. Tapi ketika seiring waktu saya belajar gitu, saya pada akhirnya memahami kalau misalnya esensi berdoa ternyata sebenarnya adalah bagaimana saya terhubung kepada Tuhan, bagaimana saya membina hubungan saya dengan Tuhan, cara saya berdoa jadi berbeda gitu. Saya membawa penghayatan pribadi saya pada apa aktivitas doa saya, di mana pada akhirnya saya merasa saya bisa berdoa kapan saja. Kemudian saya bisa berdoa dengan menggunakan kalimat saya sendiri yang saya rasa kebutuhan apa kalimatnya itu sesuai sama kebutuhan saya gitu. Karena jujur kalau dulu ngelakuin hal-hal kayak apa ya? Kayaknya semuanya tuh rasanya harus hitam sama harus putih gitu maksudnya. Ngikutin aja apa yang udah diajarin walaupun kadang-kadang di dalam hati rasanya mungkin nggak srek gitu. Tapi kalau sekarang setelah berusaha untuk mulai mempelajari dan mungkin mencari esensi dari hal yang perlu saya lakukan, akhirnya ada penghayatan-penghayatan pribadi yang saya lakukan pada aktivitas-aktivitas doa saya. Nah, seperti itu mungkin Kak Tika dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak Litia. Oke, eh, kita langsung lanjut aja, Kamita. Boleh, Oke. boleh ke slide selanjutnya. Ke selanjutnya lagi boleh. Tapi yang pertama, terima kasih dulu buat Kak Litia yang sudah membantu menjelaskan beberapa poin yang nanti akan terjabarkan dengan cerita-cerita yang akan datang. Dan by the way, kalau misalkan merasa kok kayaknya di poster tuh kakak bilang nggak akan direkam, terus kenapa hari ini direkam? Alasannya adalah sebenarnya aku ingin merekam, cuma ada sedikit kekhawatiran nanti kayaknya bocornya terlalu banyak. Jadi direkam dulu, nanti kalau bocornya nggak terlalu banyak dan aku rasa aku siap menanggung resikonya ketika upload, maka akan upload. Kalau enggak, tidak akan upload. Cukup direkam saja. Kita kembali ke materi. Tadi di slide sebelum ini kan ada dari sisi healer. Jadi kita akan ngebahas dulu dari sisi healernya. Tadi juga Kalitia sudah menjelaskan soal toxic shame, kemudian kita jadi dalam tanda kutip meninggikan diri. Ada kalanya dengan punya titel atau mungkin orang melihat kita sebagai healer, itu bisa juga secara tidak langsung meninggikan diri. Mungkin tidak meninggikan diri lalu jadi terang-terangan merendahkan orang lain, tidak. Tapi ada perasaan seperti itu dalam diri, lalu jadinya lebih mementingkan juga bagaimana membantu orang lain, sehingga melupakan diri sendiri. Karena memang nasihatin orang itu lebih enak, lebih mudah dibanding menerapkan nasihat itu kepada diri sendiri. Karena kalau berkaitan dengan diri sendiri, kita akan terlibat secara emosi di dalamnya. Sedangkan kalau orang lain tuh enggak gitu. Kita melihatnya secara netral. Lalu ketika mungkin melihat, oh orang nih sudah aku bantu, sudah aku nasihati begini, lalu dia menjadi lebih baik. Mungkin itu akan membuat terus-terusan ingin seperti itu dan agak mengabaikan masalahnya sendiri sebagai seorang healer dan juga sebagai seorang manusia. Lalu fokusnya untuk ke orang lain terus.
Karena anggaplah begini, anggaplah ketika kita punya luka-luka tertentu, itu kayak ada bagian-bagian diri yang bocor gitu. Jadi kayak ember tuh kayak ada lubang-lubangnya sehingga airnya tuh keluar. Airnya tidak pernah penuh gitu, kayaknya kosong, kosong, kosong. Ketika akhirnya terus misalkan mendapat apresiasi, orang mendengarkan, orang percaya sama kita, itu kayak ember yang tadi tuh kayak kena air. Tapi karena embernya bocor, airnya itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kekosongan dalam diri kita. Namun, karena orangnya juga kadang-kadang akhirnya malah fokus ke luar, atau membantu orang lain karena membuat merasa lebih baik, akhirnya terus-terusan memenuhi itu dengan apresiasi dari luar gitu. Si ember bocornya tidak ditambal atau mungkin diganti yang baru, kekosongan itu berusaha dipenuhi dengan menjadi hero di hidup orang lain, dengan terus menginfluence, mengedukasi orang lain untuk memenuhi kekosongan itu, melupakan dirinya sendiri. Karena ketika tadi meninggikan diri kan kita jadi tidak melihat diri seapa adanya. Seringkali kita juga tidak melihat masalah kita seapa adanya. Jadi kalau kita ke slide selanjutnya, with great power come great responsibility. Sebenarnya ini terjadi di banyak hal. Misal begini, misal kita puasa Ramadan. Dari pagi kita nggak makan, sore udah lapar banget. Lalu di jalan kita melihat takjil banyak sekali. Seringkali kita lapar mata. Dan kalau kebetulan kita punya power untuk beli takjil sesuka hati, kita bisa beli takjil tuh banyak banget. Bahkan melebihi kapasitas kita. Dan ada orang-orang yang dengan power bisa beli takjil banyak itu, dia melakukan itu berulang, bertahun-tahun, tetap begitu tiap puasa. Karena kalau misalkan tidak punya uang, tidak punya power untuk beli takjil sesuka hati, otomatis dia beli takjil seadanya. Jadi itu juga yang terjadi bahkan ketika kita selama ini kosong, terus kita tidak punya pengendalian diri yang baik, akhirnya kita hilang dengan sekadar power untuk beli takjil itu. Nah, kalau kita balik lagi ke konteks healer, seringkali sebelum jadi healer pasti dia melalui banyak luka-luka kehidupan yang seharusnya dia sembuhkan lebih dahulu. Mungkin luka dibully, mungkin tidak didengarkan, mungkin diabaikan, ini itu segala macam. Dan ketika kemudian jadi healer, setelah kosong sekian lama, terus dalam tanda kutip buka puasa, ada yang dengerin, ada yang mengapresiasi, tidak semua orang lalu bisa mengendalikan diri dengan baik. Bisa jadi hilaf kayak beli takjil tadi. Bisa jadi hilafnya mungkin terlihatnya baik gitu ya, kayak dia terus-terusan mengedukasi, menginfluence orang-orang ke kebaikan, tapi kalau dia melupakan dirinya sendiri, dia tidak benar-benar menangani masalahnya sendiri, mungkin itu juga akan merusak dirinya pada suatu waktu. Dan mungkin satu waktu juga akhirnya malah merusak juga orang lain, karena dia jadinya kayak kalau kita beli takjil banyak banget terus makannya tuh geragas gitu loh. Kayak makannya juga nggak oke gitu, bikin kita juga sakit. Jadi mungkin ketika akhirnya nanti mengedukasi juga jadinya buru-buru gitu. Akhirnya tidak tepat. Jadi kalau kita ke slide selanjutnya, pada akhirnya tidak semuanya kemudian berniat baik gitu ya. Mungkin ada yang niatnya baik di awal, tapi karena tadi itu dia tidak bisa mengendalikan diri dan mengendalikan power yang ada, akhirnya bergeser gitu. Kayak tadi makan takjilnya jadi geragas, ini jadi geragas terus-terusan mengedukasi buru-buru dan malah memberikan informasi yang tidak tepat. Atau kadang-kadang memang ada yang dari awal niatnya kurang lurus gitu. Jadi ada yang niatnya kurang baik.
ada yang akhirnya jadi kalau niatnya kurang baik ataupun niatnya baik kemudian menjadi tidak baik, seringkali malah membuat si pasiennya atau kliennya bergantung ke dia. Jadi terus-terusan mengharapkan si orang-orang ini bergantung ke dia untuk memenuhi kosongannya dia gitu. Walaupun kan sebenarnya tidak baik juga kalau kita membiarkan orang lain terus-terusan bergantung pada diri kita. Dan tidak baik juga kalau kita terus-terusan bergantung pada orang lain. Dan di era yang semua serba cepat, nggak semuanya tuh beneran ahli. Mungkin orang bisa klaim aku ini, aku itu, tapi tidak semuanya benar seperti klaimnya itu. Ada kayak misalkan waktu itu aku lihat akun astrologer luar, dia bilang bahwa kontennya dicuri oleh astrologer lain, dan si yang mencuri konten ini dia di sosial medianya memang mengklaim dan menunjukkan persona kalau dia astrologer yang oke lah, tapi dia mencuri konten astrologer lain. Kalau misalkan memang dia astrologer yang oke, kenapa dia tidak buat konten sendiri gitu kan? Dan mencurinya tuh benar-benar plek-ketiplek semua kata, bahkan semua gambar. Kalau misalkan dia terinspirasi kan bisa dikasih kredit, tapi itu kayaknya memang mencuri konten aja sih. Pun sekarang juga banyak sekali pelatihan sehari, 2 hari, atau beberapa jam lalu menjadi praktisi ini, praktisi itu. Sebenarnya kan untuk benar-benar bisa mengembody keilmuan yang kita pelajari itu kan perlu waktu. Cuma kadang-kadang ketika misalkan kita sudah punya sertifikasi tertentu, ada perasaan kita lebih dari yang lain, ada perasaan kita lebih tinggi dalam tanda kutip, kadang-kadang itu membuat kita juga terburu-buru, mau langsung ini, mau langsung itu, memberikan informasi yang kadang-kadang juga belum sepenuhnya tepat. Lalu, nggak semua paham yang disampaikan. Kita cerita sedikit yang astrologer tadi deh. Jadi gini, tahun 2020 aku pernah beli report astrologi yang mana itu ternyata bisa didapatkan dari sebuah aplikasi secara cuma-cuma. Kalau yang pernah reading astrologi sama aku dulu, sebenarnya aku pernah mention di story kalau reportnya ini bisa didapat di sebuah aplikasi secara cuma-cuma. Cuma kalau reading sama aku itu dapat konsultasi dan reportnya kadang-kadang beberapa hal aku edit-edit sedikit sesuai chart masing-masing. Nah, ketika 2020 aku beli itu reportnya plek-ketiplek dari yang sebuah aplikasi. Harganya sekian ratus ribu dan tidak ada konsultasi. Pun sampai sekarang setahu aku ada astrologer lain lagi yang dia menjual report yang juga plek-ketiplek dari sebuah website dan aplikasi yang bisa didapatkan secara cuma-cuma sampai harganya jutaan. Dan ada yang beli, ada. Jadi apa ya, kadang-kadang tidak semua yang terlihat oke, beneran oke, mungkin nggak beneran sebegitunya juga dia paham. Karena pun soal masalah report astrologi ini juga terjadi di luar negeri sana. Ada astrologer-astrologer yang memang dia mengklaim dirinya astrologer, dia jual report, tapi ya reportnya sebenarnya hasil interpretasi dari sebuah aplikasi atau sebuah website. Bahkan aku juga pernah lihat waktu itu ada seorang Vedic astrologer, karena memang dia mengklaim begitu. Kalau aku kan tidak pernah mengklaim. Mungkin kalian menilai aku astrologer ya itu terserah, tapi aku tidak pernah mengklaim itu. Dia mengklaim astrologer, lalu dia menyampaikan beberapa hal di story-nya dia. Lalu menurut aku itu tidak tepat yang dia sampaikan. Karena kalau misalkan kita baca interpretasi sebuah chart, itu kan memang tergantung individu masing-masing mau menginterpretasikannya seperti apa. Tapi untuk menginterpretasikan chart itu kan ada
kaidah-kaidah dasarnya gitu loh. Kayak Kendra itu apa, Trikon itu apa, Nakshatra itu apa, Gandanta itu apa, Atmakaraka dan aneka hal lainnya itu apa. Itu kan ada kaidah dasarnya. Waktu itu aku melihat ada orang yang mengaku astrologer dan dia memberikan suatu interpretasi dengan kata dia dasarnya begini-begini, tapi dasarnya aja itu salah gitu. Kok dia bilang ini tuh begini, padahal kan tidak seperti itu sebenarnya. Dan menurut aku sebenarnya ini terjadi bukan hanya di astrologi, mungkin di bidang-bidang lain juga seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang mengaku astrologer aja itu tidak semuanya menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan beneran ahli, apalagi orang-orang yang dalam tanda kutip bukan siapa-siapa gitu. Karena aku melihat ada beberapa orang yang dia cukup punya followers gitu ya, dia suka bahas soal spiritual dan segala macam. Kadang-kadang bahas astrologi, bahas astrologinya tuh kayak misalkan dia lihat postingan astrologer luar, lalu dia kutip atau dia repost, kemudian dia memberikan narasi-narasi baru terkait postingan tersebut. Yang mana kalau menurut aku secara Vedic astrologi, secara harfiah itu benar. Kalau dia terjemahkan secara harfiah itu benar. Tapi kalau diterjemahkan secara pemahaman astrologi, tidak semuanya tepat. Dan karena dulu memang ada beberapa kenalan aku yang seperti itu, aku follow. Jadi makanya aku tahu konten mereka. Aku pernah mencoba untuk memberitahu, ini tuh maksudnya begini loh, tidak seperti itu. Ada yang terus kemudian dia memberikan apa ya, screenshot DM aku gitu ya, memberikan narasi baru lagi atas apa yang sudah dia sampaikan. Tapi ada juga yang kemudian, oh iya makasih infonya gitu-gitu, tapi dia tidak merevisi apa yang sudah dia sampaikan. Dan itu berulang. Dan orang percaya dan kadang-kadang menurut aku itu agak menimbulkan kehebohan yang tidak perlu gitu. Karena sebenarnya maknanya tidak seperti itu. Tapi apapun itu, kalaupun misalkan memang ketemu dengan guru spiritual, healer, atau apapun yang itu tadi niatnya gak baik, atau tidak beneran ahli, atau tidak menyampaikan sesuatu yang benar-benar dia, atau menyampaikan sesuatu yang dia belum benar-benar pahami, pada akhirnya semua pertemuan itu sesuai karma dan amal ibadah masing-masing. Karena pernah juga waktu itu ketika reading astrologi, aku pernah memperingatkan ke seseorang tentang kemungkinan dia bertemu guru yang tidak tepat. Jadi maksud aku adalah ketika ketemu orang yang tidak tepat itu memang sudah karma kita juga. Mungkin kita dulu di hidup-hidup yang entah kapan pernah bersikap tidak baik mungkin sama guru atau apa. Jadi sekarang ketemu sesuatu yang tidak baik. Tapi yang tidak bisa kita ketahui adalah bagaimana kemudian kita merespon kejadian itu. Karena kan ketika itu memang sudah karma harus terjadi, ya itu hal pertama. Tapi bagaimana kemudian kita meresponnya, bagaimana kemudian kita lebih bisa mengambil pelajarannya, bagaimana kemudian kita bangkit dari mungkin trauma-trauma yang ada, itu kan tergantung kesadaran dan kemauan kita saat ini. Karena aku pernah ketemu juga orang-orang yang bertemu dengan komunitas-komunitas spiritual yang tidak baik sampai juga saling menfitnah ini itu. Jadi cukup meninggalkan trauma sebenarnya, meninggalkan luka karena sampai ada fitnah dan segala macam. Tapi kan bagaimana kemudian kita memproses itu, bagaimana kemudian kita mengambil pelajaran dan bagaimana kemudian kita apakah terus-terusan mau menyimpan luka itu atau menyembuhkannya, itu tergantung kesadaran kita saat ini. Gitu. Jadi kalau kita ke slide selanjutnya,
Sebenarnya begini, dalam konteks spiritual atau dalam konteks hal apapun, perbedaan pandangan itu selalu ada. Makanya penting untuk mengacu pada kitab teles. Kita benar-benar memahaminya dari dalam diri kita sendiri. Menelaah. Ataupun gini lah, misal kita bicara soal puasa Ramadan. Ada yang misalkan puasanya hari ini, ada yang puasanya besok. Penentuannya berbeda, walaupun secara agama kita mengambil acuan yang sama, Al-Quran, hadis. Tapi pada akhirnya para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda, sehingga memutuskan penentuan bulan Ramadan ini atau penentuan lebarannya berbeda. Dan sudah tidak apa-apa. Memang ada perbedaan, lalu tinggal kita mau ngikut yang mana. Nah, kalau kita bicara lagi ke dalam konteks spiritual, misalkan gini lah, misalkan soal kundalini. Ada orang-orang yang menilai bahwa energi kundalini itu sama dengan energi seksual. Yang menurut aku berbeda sebenarnya. Menurut aku. Karena kalau dari yang aku rasakan, itu memang dua energi yang berbeda. Mungkin sama-sama letaknya ada di area bawah tubuh, tapi itu dua jalur energi yang berbeda. Atau ada juga, aku pernah dengar ada yang meyakini bahwa ketika menstruasi, energi kundalini itu turun ke bawah. Kalau menurut sudut pandang aku ini juga tidak tepat. Karena gini, perempuan itu secara kodratnya pasti menstruasi. Kecuali dia ada masalah tertentu. Tapi secara kodrat kita pasti menstruasi. Tapi tidak semua perempuan dan tidak semua manusia secara kodratnya pasti mengalami kebangkitan kundalini. Kalaupun mengalami kebangkitan kundalini, tidak semua orang punya jalur energi yang siap untuk mengizinkan si energi kundalini ini naik ke atas. Banyak yang kemudian malah kundalininya mampet sehingga terjadi kundalini syndrome. Kalau dari yang aku rasakan, ketika menstruasi itu lebih mirip kayak kalau kita habis makan. Nah, ketika kita makan, kemudian energi kita akan fokus di pencernaan, untuk mencerna. Ketika kita menstruasi, karena ada yang diproses di area bawah, maka energi akan berfokus di sana. Tapi kalau kundalininya turun sih, dari yang aku rasakan tidak. Karena naik pun belum tentu. Nah, jadi coba bayangkan untuk satu energi yang ada dalam diri kita, yang bisa kita rasakan masing-masing. Ya kalau kundalininya bangkit sih, kita bisa merasakan itu. Setiap orang punya persepsi, interpretasi yang berbeda. Apalagi untuk hal-hal yang lebih luas sifatnya gitu. Tentang semesta, tentang ini, tentang itu. Itu mungkin interpretasinya lebih luas lagi. Menurut aku ya sudah gitu kan. Itu semua tergantung pengalaman, pembelajaran, kesadaran kita masing-masing. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih salah juga. Tergantung apakah itu membawa kebaikan pada kita atau tidak. Karena kalau pada akhirnya misalkan kayak tadi beda waktu puasa, terus malah jadi merendahkan yang udah puasa duluan gitu, misalkan kita puasanya besok, terus yang puasa hari ini kita rendahkan, kita sengaja gitu kan makan depan dia atau apa, itu kan tidak baik, tidak elok gitulah. Jadi selama apa yang kamu yakini itu bisa membawa kepada suatu kebaikan, dijalani saja. Cuma sayangnya, seringkali karena mungkin hal-hal spiritual ini adalah hal-hal yang belum kita ketahui sejak kecil, belum familiar, ketika ada perbedaan pandangan, kita maunya mencari lagi siapa yang punya pandangan dengan kebenaran yang paling mutlak. Jadi misalkan tadi sudah ada 3 pandangan soal kundalini, nanti kamu cari lagi guru kundalini yang akan menyampaikan kebenaran yang mutlak. Sebenarnya boleh mencari referensi sudut pandang orang lain,
Cuma yang perlu diingat adalah kamu juga perlu berpikir gitu. Kadang-kadang orang cuma pengen tahu yang mutlak yang mana, tapi tidak mau untuk berpikir, untuk menelaah ke dalam dirinya, apa yang memang masuk akal pikirannya, apa yang memang masuk nuraninya, hatinya, dan apa yang memang membawa kebaikan untuk dia. Kadang-kadang cuma pengen tahu mana yang benar gitu. Nggak coba melihat kita teles dalam dirinya sendiri gitu. Mana yang cocok, mana yang sesuai akal pikiran, mana yang sesuai hati nurani. Dan kalau kita bicara soal kitab teles, bagaimana kita juga mendengarkan diri kita sendiri. Saran aku begini, coba dilatih kepercayaan dirinya. Karena bagaimana kita mau percaya dengan apa yang ada dalam diri kita kalau kita juga nggak percaya sama diri kita sendiri. Kayak misalkan tadi soal ada 3 perspektif soal kundalini, lalu mungkin kamu merasa kamu punya perspektif yang lain lagi. Tapi kalau kamu tidak percaya pada dirimu, maka kamu juga akan meragukan itu. Walaupun mungkin sebenarnya perspektif kamu lebih banyak membawa kebaikan untuk dirimu sendiri dibanding 3 perspektif yang lain. Jadi, dalam hal spiritual atau apapun itu, perbedaan pandangan itu oke, selama itu membawa kebaikan untuk kita, tidak perlu terlalu banyak diperdebatkan. Mencari sudut pandang lain boleh untuk referensi, tapi apa yang ingin kamu yakini kemudian, itu perlu proses dalam diri kamu, berpikir, merasa, mendengarkan diri kamu, mana yang oke, mana yang kurang gitu. Jadi kalau kita ke slide selanjutnya, kalau tadi kita ngebahas soal healernya, mungkin punya sudut pandang yang berbeda-beda, mungkin ada ini itu. Sekarang kita ngebahas dari yang mau healing. Seperti yang di slide selanjutnya, jadi gini, kadang-kadang karena kita belum mengetahui sesuatu, atau kita masih kurang informasi akan suatu hal, jadi kita tuh mudah takut atas hal-hal tertentu karena informasinya masih kurang. Kadang-kadang juga kemudian kita mudah kagum, mudah silau gitu sama hal-hal yang baru, sama gagasan-gagasan yang baru. Makanya ada juga namanya shiny object syndrome. Nah, mungkin hal-hal spiritual atau mungkin energi healing, astrologi, dan segala macam itu menjadi sesuatu yang shiny sekali, berkilau sekali, menarik sekali. Yang kemudian membuat kita takut atau membuat kita kagum. Atau kadang-kadang juga jadi kambing hitam. Kambing hitam maksudnya misalkan gini, kita merasa selama ini hidup kita nggak oke. Terus ketika kita coba menelaah secara astrologi, oh iya ini memang ada placement yang nggak oke. Lalu kita jadi menyalahkan, iya nih memang nih karena gue begini, karena moon gue begini, karena Saturn gue begini, karena ini, karena itu. Tapi kan persoalannya apa hidupmu cuma sampai situ? Apakah hidupmu cuma terus menyalahkan cap segala macam dan tidak mau belajar? Cuma memang masalahnya seringkali juga kita nggak paham masalahnya apa gitu. Kita nggak paham masalah kita apa. Lalu ketika kita melihat sesuatu yang shiny, shiny objek berkilau, tuh kita kayak langsung, wah ini kayaknya kalau aku tidak melakukan ini nanti aku makin begini begitu. Ada ketakutan. Atau ada kekaguman seolah-olah bahwa ketika aku mengambil layanan ini atau ketika aku belajar ini nanti aku akan berkilau lah gitu. Ada ekspektasi-ekspektasi tertentu. Masalahnya, ketika kita nggak paham masalahnya apa, lalu ketika kita cukup berekspektasi pada hal-hal berkilau ini bisa juga tidak benar-benar menyelesaikan masalah kita. Lalu ketika kita merasa masalah kita tidak selesai juga, kita menjadi lebih cemas. Cemas karena
kenapa masalah gue nggak selesai-selesai? Padahal tuh udah ada sebuah layanan yang iklannya kayaknya wow banget, gue nggak selesai juga. Masalah gue kayaknya berat banget gitu. Padahal belum tentu masalahnya berat banget. Bisa jadi memang yang coba kamu lakukan itu tidak menyentuh akar masalah. Bisa jadi hal-hal berkilauan itu hanya trik marketing, jadi tidak sebegitunya juga. Bisa jadi memang tidak seberkilau itu cuma karena kita nggak paham, kita ekspektasinya ketinggian. Dan bisa jadi karena ekspektasi kita ketinggian, lalu ketika mengambil layanan atau sesi tertentu, kita juga nggak fokus gitu. Karena kita sudah punya ekspektasi yang begitu tinggi, jadinya kita nggak fokus menikmati sesinya, akhirnya tidak menjadi apa-apa juga. Makanya kita perlu belajar untuk sadar nafas, tenang dulu, berpikir supaya tidak terlalu mudah dikacaukan oleh sesuatu yang nampak shiny-shiny gitu. Tidak langsung buru-buru mengambil keputusan. Salah satu hal yang membantu kita untuk memahami apa sebenarnya masalah kita adalah berhenti berhenti terus-terusan memiliki mental sebagai korban. Belajar untuk bertanggung jawab. Ini ada pembahasannya lebih lanjut di YouTube aku yang judulnya penerimaan dan bertanggung jawab dalam proses healing. Karena gini, karena ketika kita tidak merasa bertanggung jawab gitu ya, ya akhirnya memang kita akan berusaha menyelesaikan masalah yang bukan masalah gitu, bukan masalah intinya yang kita selesaikan. Sehingga tidak benar-benar kita merasa menjadi lebih baik gitu kemudian. Mungkin merasa lebih baik beberapa saat, oke, tapi menjadi lebih baik enggak. Ketika kita berpikir bahwa oh, aku belum juga jadi baik, akhirnya kita makin cemas. Kita makin cemas, biasanya akan menggiring lagi kepada keputusan-keputusan untuk melihat hal-hal yang lebih berkilau lagi. Jadi ketika melihat, wah ini ada yang menawarkan sesi ini, kayaknya ini berkilau sekali, penawarannya begini, begini, begitu. Kita jadi gegabah, buru-buru ke situ. Kita nggak coba mengambil waktu untuk menelaah ke dalam diri kita. Jadi, kalau kita ke slide selanjutnya, kadang-kadang karena tadi gegabah itu dan terus-terusan cemas bahwa oh ini kayaknya masalah gue nggak selesai, gue coba ini, coba itu, masih aja. Dan mungkin juga karena dalam diri kita masih banyak shame yang dalam tanda kutip merendahkan. Akhirnya kita juga seolah-olah sebagai barang rusak yang terus-terusan perlu diperbaiki gitu. Kita tidak ada compassion, tidak ada kasih sayang ke diri sendiri dalam prosesnya. Seolah kita selalu merasa kurang dan healing ini sebagai suatu prestasi atau pencapaian baru yang harus kita raih gitu. Mungkin memang benar bahwa proses healing itu seumur hidup, tapi nggak berarti terus harus menjadi patokan bahwa oh misalkan aku kalau mau nikah aku harus healing dulu, aku mau punya anak harus healing dulu, aku harus ini. Soalnya kadang-kadang apa ya, indikasi healing dan sudah benar-benar tersembuhkannya ini tuh abu-abu gitu. Kadang-kadang orang merasa, aduh tapi aku masih suka ke trigger nih, berarti kayaknya aku belum bisa nikah dulu, aku belum layak dapet ini, aku belum layak dapet itu. Padahal sebagai manusia kita masih punya emosi dan masih bisa ke trigger. Cuma yang membedakan apakah kemudian kita larut dalam trigger tersebut dan apakah kemudian kita punya kecerdasan emosi untuk mengelola emosi tersebut. Karena mungkin misal gini lah, mungkin kalian melihat aku sebagai healer atau mungkin kalian melihat healer-healer lainnya yang mungkin belum menikah atau belum punya anak, terus menilai bahwa oh nanti pasti kalau menikah, kalau punya anak, rumah tangganya oke, tidak ada keributan, tidak ada ini, tidak ada itu. Menurut aku sendiri sih, itu nggak mungkin. Keributan itu mungkin ada. Kemungkinan aku ke-trigger sama anak aku itu ada. Tapi kan paling tidak, mudah-mudahan nantinya aku masih punya cukup awareness untuk menyadari bahwa ini juga
Emosi ini bagian dari tanggung jawab diri aku tidak kemudian menyalahkan ke anak aku atau kemudian tidak menyalahkan ke suami aku. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita tetap punya compassion, kasih sayang kepada diri sendiri dalam proses healing. Supaya nggak seolah-olah kita memang benda yang rusak. Kayak pemahaman toxic shame tadi kan memang merasa diri kita rusak sehingga harus terus-terusan diperbaiki, harus healing, harus ini, harus itu. Kalau kitanya merasa terus-terusan rusak, kita nggak layak, akhirnya kan manifestasi kita juga tidak terwujud. Orang-orang yang mengajarkan manifestasi, dan memang konsepnya begitu sih kurang lebih. Kalau kita mau memanifestasi sesuatu yang baik, maka kita juga perlu merasa layak dulu dari dalam diri kita. Kalau kitanya nggak ngerasa layak, ya akhirnya nggak jadi-jadi juga gitu. Mungkin memang proses healing akan sampai tutup usia, tapi ya itu anggaplah kayak proses menjaga kesehatan fisik lah. Kita nggak bisa kan hari ini olahraga seharian terus besok-besok kita nggak perlu olahraga gitu. Kita perlu konsisten olahraga kalau mau fisiknya sehat. Jadi kalau mau mentalnya sehat ya kita perlu konsisten mengelola emosi kita, menjaga kesehatan mental kita. Dan itu bukan berarti terus, oh ya nih gue masih ke-trigger, oh ya nih gue nggak oke, oh ya nih healing gue nggak berhasil, oh ini, oh itu. Enggak juga, ya. Jangan lupa kasih sayangnya ke diri sendiri. Atau kadang-kadang juga, apa ya, ketika healing terus menyadari bahwa, oh selama ini yang gue lakukan tidak tepat gitu. Terus malah nge-shaming diri sendiri lagi gitu. Oh ya memang gue nggak oke, memang gue ini, memang gue itu. Padahal kan memang sebelumnya nggak tahu aja, belum ada informasinya. Jadi kalau mengambil pilihan-pilihan yang saat ini dinilai tidak tepat ya karena memang nggak tahu pilihan yang lebih tepat. Kalau sekarang sudah mengetahui pilihan yang lebih tepat, ya sudah itu dilanjutkan. Kita penuh kasih sayang memaafkan diri kita sendiri yang lalu-lalu. Lalu kalau kita ke slide selanjutnya, kalau tadi shame yang dalam tanda kutip merendahkan, kadang-kadang pelabelan ini juga menjadi shame yang meninggikan. Kita melabeli diri sudah awaken, highly sensitive person, empath, starseed, light worker, feminine keeper, goddess, membantu kolektif, dan aneka segala macam label lainnya. Yang kadang-kadang kemudian label ini karena pada akhirnya secara tidak langsung meninggikan, akhirnya kita juga tidak melihat diri kita di tengah-tengah yang seapa adanya. Kadang-kadang label ini juga jadi apa ya, kambing hitam kayak astrologi tadi lah. Oh iya memang gue begini, memang karena moon gue begini. Misalkan kalau label ini, iya ya memang karena gue empat, memang karena gue highly sensitive person gitu. Padahal tidak selalu seperti itu juga gitu. Kayak misalkan gini deh, kalau masalah highly sensitive person dan masalah empat, kadang-kadang terus orang merasa bahwa oh ketika gue kesini terus energi energi gue keserap, gue merasakan energi sekitar gitu kan. Karena memang gue highly sensitive person dan gue empat. Menurut aku sebenarnya tidak sepenuhnya semuanya seperti itu. Karena dari yang aku rasakan pun memang tidak seperti itu juga gitu. Mungkin dulu memang akan terasa sekali energi orang-orang sekitar dan cukup mempengaruhi. Tapi ini salah satunya karena ketika kecil, ketika merasa tidak aman dengan situasi sekitar, lalu merasa perlu terus-terusan tune in ke energi sekitar, membaca situasi supaya untuk menentukan bagaimana kita bertindak. Kadang-kadang kebiasaan ini akhirnya tanpa sadar ke bawah dan eh, jadi terus-terusan membaca energi sekitar juga gitu. Membaca energi sekitar, terus merasa kita jadi nggak oke gitu, nggak
nggak oke-nya, tapi nggak oke karena oh ini karena energi sekitar begini begitu. Padahal karena kitanya juga yang memang dalam tanda kutip memilih terus-terusan tune in ke energi sekitar gitu. Karena kebiasaan masa kecil tadi. Dan kalau dari pengalaman itu sebenarnya ketika akhirnya berusaha memulihkan diri sendiri. Kan tadi ketika ada luka tuh kayak ada lubang-lubang. Ketika kita coba entah menutup lubangnya atau mengganti embernya kalau sudah terlalu bocor, pada akhirnya energi kita lebih kuat dan tidak mudah terpengaruh energi luar. Mungkin masih bisa merasakan. Kayak misalkan sekarang hujan, kita bisa merasakan hujan gitu di luar. Tapi apakah kemudian kita masuk angin apa enggak? Itu kan tergantung imunitas kita. Sama seperti kasus empat, sama seperti kasus highly sensitive person. Kalau terus-terusan kayak menyalahkan pihak lain, oh ini karena energi luar begini, jadi gue begitu. Apakah kemudian hidupmu cuma sampai situ saja? Tapi kalau merasa cukup sampai situ saja ya sudah, itu tidak apa-apa. Itu pilihan. Cuma maksud aku, kalau sebenarnya ada tanggung jawab kamu juga di situ soal energinya, lalu dengan label-label itu jadi meninggikan diri dan melupakan masalah kamu, akhirnya kan nggak selesai juga masalahnya. Akhirnya label-label itu cuma semacam jadi kambing hitam yang tidak menyelesaikan masalah. Dan aneka label-label lainnya lah, itu perlu sedikit berhati-hati dalam melabeli diri sendiri. Mungkin memang menarik gitu ya label-labelnya, apalagi ketika kita baru dalam hal-hal spiritual, kayaknya wah keren banget gitu kan, kalau gue ternyata begini, gue ternyata begitu. Tapi kalau pada akhirnya itu tidak membawa kebaikan pada dirimu sendiri, apakah kemudian hidupmu cuma sampai situ saja? Tapi kalau cuma sampai situ juga tidak apa-apa, terserah. Jadi kalau kita ke slide selanjutnya, begini, karena bahasan healing dan spiritual itu semakin hari semakin meriah, berapa kali aku mendapati klien yang belum 20 tahun. Jadi masih sangat muda belia sekali. Di satu sisi, alhamdulillah gitu ya, punya kesadaran emosi dan segala macam dari usia yang cukup muda. Cuma di sisi lain, kadang-kadang tuh pengen bilang, Bu ya santai aja gitu. Itu otaknya juga belum matang sepenuhnya. Itu prefrontal cortex itu baru matang nanti usia 25. Prefrontal cortex itu fungsinya salah skillnya adalah untuk merencanakan, membuat keputusan, memecahkan masalah, mengontrol diri, mengingat instruksi, menimbang konsekuensi, memprediksi konsekuensi dari tindakan tertentu, mengendalikan impuls atau reaksi emosi. Begini, aku tidak meremehkan terus kemudian orang-orang di bawah 25 tahun. Cuma memang ada hal-hal tertentu yang baru benar-benar bisa dipahami setelah melewati itu. Atau setelah melewati satu neritan juga. Terus apakah kemudian tidak boleh belajar healing atau spiritual sebelum itu? Boleh. Cuma jangan terlalu serius gitu. Kadang-kadang aku melihat ada yang sangat-sangat-sangat serius sekali dan benar-benar itu menjadikan sebuah kayak prestasi yang harus dicapai itu. Santai aja, dinikmati hidupnya gitu. Karena kalau kita terus-terusan mengejar, oke, aku harus ini, harus healing ini, aku harus healing itu, aku harus ini, aku harus itu kan kayaknya malah apa ya, kayak tadi gitu loh, merasa masih kurang terus, mungkin dari shame yang merendahkan tadi, merasa nggak cukup baik, nggak cukup oke. Jadi mengejar-ngejar sesuatu untuk merasa cukup baik. Sebenarnya bukan yang di bawah 25 aja sih, kadang-kadang di atas 30 pun ada yang seperti itu gitu. Cuma kalau masih di bawah 25 tuh kan, maksud aku kamu masih sangat muda, belia. Apakah kamu tidak ingin mengarungi kehidupan, mencoba petualangan baru dulu sebelum terlalu serius gitu? Dibawa santai,
dinikmati, coba penuh kasih sayang ke dirinya sendiri, diizinkan dirinya untuk menikmati kehidupan seapa adanya, santai, mengalir. Karena kalau terlalu serius dan ngerasa nggak cukup oke, nggak ini, kalau aku healing aku baru oke, kalau aku healing baru ini, akhirnya juga memungkinkan kita tidak melihat masalah yang sebenarnya tadi. Karena masih terjebak di shame yang merendahkan. Kita tidak melihat diri kita yang di tengah-tengah. Yang masalahnya sebenarnya tuh apa sih? Itu mungkin agak masih tidak terlihat. Jadi kalaupun memang masih usia muda, mau healing, mau ini, boleh. Belajar spiritual boleh. Tapi tolong jangan lupa untuk menikmati hidup. Jangan lupa untuk main-main. Santai saja, mengalir saja. Ya. Kan targetnya belajar, bukan berhasil. Jadi kalau kita ke slide selanjutnya, jadi ada sebuah kalimat bijak. Before enlightenment, chop wood, carry water. After enlightenment, chop wood, carry water. Jadi kalau menurut aku, menurut interpretasi aku, apa yang kita lakukan sebelum dan sesudah enlightenment sebenarnya sama aja. Hanya kesadarannya yang berbeda. Sebelum aku healing dan setelah saat ini sama aja. Aku suka ngajar. Cuma kalau dulu di sekolah aku ngajar matematika, ngajarin komputer, ngajarin pelajaran-pelajaran lainnya ke teman-teman. Mungkin sekarang juga karena aku belajarnya ini, jadi ini yang aku ajarin kemudian ke teman-teman. Jadi coba santai saja menikmati proses healingnya, terus tidak perlu kemudian merasa bahwa oh aku akan mencapai inner peace, zen, namaste, apapun itulah kalau aku sudah healing sekian, udah tercerahkan, udah ini, udah itu. Selama kita masih manusia, emosi itu masih ada. Tapi bagaimana kemudian kita handle-nya itu tergantung kesadaran kita. Santai saja. Lalu kalau kita ke slide selanjutnya, orang itu seringkali menilai bahwa oh kami teh sudah jadi healer, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Berarti itu sudah melakukan misi jiwanya. Menurut aku enggak. Menurut aku misi aku tuh bukan jadi healernya sebenarnya. Dan sebelum kita bicara misi, kadang-kadang misi jiwa ini juga menjadi sesuatu yang topik yang seksi kayak topik healing tadi, sehingga kayaknya ini perlu dikejar gitu, perlu dikejar, dan kalau belum tahu ini, belum melakukan ini tuh kayak hidupku kurang gitu. Padahal sebenarnya ketika memang kita punya misi tertentu dalam hidup ini, yang entah misinya besar atau kecil atau sedang, itu kan tergantung karma kita masing-masing. Jadi kalau misalkan di jam, itu kan ada jam yang menunjukkan detik, menit, dan jam itu sendiri. Mungkin yang menunjukkan jam dan menit ini lebih terlihat gitu ya, lebih terlihat besar gitu di sini. Tapi pada akhirnya si detik ini kalau dia nggak jalan, yang lain juga nggak jalan. Walaupun mungkin misinya kayaknya nggak kelihatan. Tapi pada akhirnya semua akan mengalir bersama dalam alunan semesta. Cuma kadang-kadang karena tadi misi ini agak mirip-mirip sama healing tadi, seolah-olah sesuatu yang harus dicapai, harus dilalui supaya hidup lebih oke, lebih lengkap, lebih baik. Ada kalanya kemudian ketika seseorang merasa, oh ini aku udah jadi healer, atau aku udah jadi ini, aku sudah menjalankan misi aku, kok hidup aku gini-gini aja? Kok hidup aku masih ada masalah? Kok hidup aku begini, begitu, gitu? Kayak apa ya, ada ekspektasi bahwa sesudah healing atau sesudah menjalankan misi lalu hidup semuanya mulus, lancar, penuh kesejahteraan finansial, lahir batin, dan segala macam. Padahal tidak selalu seperti itu.
Yang pasti ketika sudah menjalankan misi, abundance secara wisdom itu pasti ada. Tapi kalau abundance secara materi, untuk kebutuhan pasti ada. Tapi kalau untuk keinginan itu lain soal. Kalau misalkan lalu ingin jadi orang terkaya sedunia, ya mungkin kalau bukan misi kamu di situ ya nggak dapat juga walaupun sudah menjalankan misi. Kalau misinya bukan ke situ ya nggak dapat juga lah. Kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang aku melihat ada yang seolah-olah menjalankan misi itu jadi sesuatu yang transaksional gitu. Jadi gue udah ngejalanin ini loh, udah begini, begitu, berbuat baik, kok hidup gue tidak baik, kok masih ada masalah, kok masih ada ini, itu, gitu. Lalu kalau kita ke slide selanjutnya, kalau kita mengambil cerita dari bukunya Pak Heri, yang kuning, yang siklus kenikmatan misi jiwa, di situ beliau ada menceritakan soal cerita dari Bang Tino, seorang produser dan sutradara film. Beliau melahirkan banyak sekali film-film yang terkenal, terus juga pernah membuat satu dokumenter yang mungkin tidak terlalu terkenal film-film box office lainnya. Tapi buat beliau, misi beliau bukan membuat si film-film terkenal itu. Misi beliau adalah si film dokumenter yang tidak banyak orang yang tahu ini. Jadi kalau dari cerita beliau, ciri-ciri karya misi jiwa adalah karya, bukan sekedar kerja. Buat beliau ketika membuat film yang box office itu kerja, tapi ketika membuat dokumenter itu, itulah misinya, itulah karyanya. Lalu sifatnya inisiatif dan proaktif, bukan antisipasif dan reaktif. Lalu juga jangankan dibayar, membayar pun tetap dilakukan. Lalu kalau pengakuan dari pihak luar ini, maksudnya kalau diceritakan di dalam bukunya, kan karena film yang box office tuh pasti dapat pengakuan. Dokumenter juga ada pengakuan dari pihak lain, gitu kan, pihak luar, filmnya bagus. Tapi yang membedakan adalah respon si Bang Tino ini ketika dia mendapat apresiasi soal film box office-nya dan soal film dokumenternya. Sama-sama tetap rendah hati ketika mendapat pengakuan, tapi ketika yang diakui dokumenternya tuh kayak lebih wah gitu. Terus di buku ini juga ada cerita bahwa seseorang yang dia tuh punya banyak perusahaan, tapi ada satu perusahaan dia itu yang selalu rugi. Kalau menurut akal pikiran kita kan kayak ya udah rugi, tutup aja, buat apa dilanjutin gitu kan. Tapi sebenarnya karena dia punya beberapa perusahaan, akhirnya kerugian itu ketutup lah sama keuntungan perusahaan lain. Dan setelah banyak proses, akhirnya si beliau ini menyadari bahwa si perusahaan yang rugi ini, karena dia membantu pemberdayaan masyarakat dan juga lingkungan, itulah misinya dia. Itu misinya dia, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang untung ini, itu membantu dia untuk menjalankan misinya. Nah, kalau aku sendiri, kenapa aku bilang bahwa menjadi healer itu bukan misiku, karena apa ya, kan memang aku membaca buku Pak Heru itu dari lama lah, aku ngikutin benar-benar dari pas terbitnya buku pertama, ketika mulai belajar soal misi jiwa dan segala macam gitu. Ketika jadi healer tuh aku tidak merasa kemudian bahwa oke, ini misiku, aku lahir untuk melakukan ini di dunia ini. Aku tidak merasa demikian. Mungkin agak mirip Bang Tino tadi, aku merasakan lebih ini kepada kerja gitu. Tapi pada akhirnya aku bisa bilang bahwa oke, ini aku lahir di dunia untuk melakukan ini adalah ketika aku mulai mengajak yang lain untuk berani berbicara. Entah lewat challenge-challenge di story, entah lewat ruang aktivasi throat chakra, entah lewat ruang aman komunikasi emosi. Menurut aku, itu baru misi aku, untuk mengajak yang lain berbicara. Kebetulan mungkin memang fasilitas sekitarnya secara
orang mempersepsikan aku sebagai healer itu lebih mendukung untuk membicarakan emosi juga. Terus juga aku bisa membantu orang supaya menyelesaikan emosi-emosi yang masih menghambat dia untuk berbicara. Karena mungkin ada juga orang-orang yang misinya membantu orang berbicara dan kemudian melatih public speaking. Kalau mungkin kita latihan public speaking kan kita akan fokus ya udah nih gimana biar percaya diri. Tapi kan ada orang-orang yang akan sulit sekali gitu untuk membangun percaya dirinya. Dia perlu juga dibantu untuk merilis beban-beban emosinya. Dan mungkin itu bagian aku. Misi aku di bagian situ. Mungkin orang lain lain lagi. Dan saling melengkapi satu sama lain. Begitu ceritanya hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Sartika. Oke. Gimana teman-teman? Cukup tertabok atau terapa dengan sesi materi hari ini? eh Halo? Halo, Ibu Sartika habis Oh ya, oke. terus hilang gitu. Enggak, saya tadi bingung ini kayak wifi saya kok tiba-tiba mati. Tapi ini ada nggak ya? Oh, ternyata ada ya. Oke. Kita lanjut ke sesi sharing aja ya, Kamita ya. Iya, Oke. Eh, dari pemaparan Kamita tadi, aku pribadi tuh sebenarnya ngerasa aku pernah melewati semua fase itu. Aku masih pernah melewati fase-fase yang diceritakan dan mungkin ada beberapa yang saat ini juga masih kealamin tapi akunya belum begitu sadar atau gimana. Tapi memang fenomena healing-healingan ini jadi sesuatu yang apa ya? Mungkin kalau anak sekarang bilangnya jadi fenomena yang nge-hype gitu. Jadi kayak keren-kerenan atau jadi sesuatu yang eh jadi sesuatu yang terlalu luxurious gitu kelihatannya. Padahal sebenarnya nggak perlu seperti itu juga gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau sharing juga tentang pengalamannya atau mungkin ada yang mau bertanya juga boleh ya. Boleh on cam, boleh di chat, silahkan. Oh, ada chat. Campur aduk Kak, abis jelek terus mesem-mesem lalu merenung. Ya, betul. Mau tanya Kak, kitab Teles itu kayak pemahaman yang kita dapetin dari pencerahan yang dialami sama diri sendiri, gitu kah Kak? Pertanyaan dari iya. Kak Manzila. Jawabannya iya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang harus dialami, ditelaah sendiri. Pun gini, misalkan kalau kita bicara kitab-kitab sesuai agama lah, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang menggunakan ayat-ayat tertentu untuk membela kelakuannya dia gitu. Hmm, ya, Itu ya. kayak kita belum, mungkin sudah memaknai, tapi memaknainya hanya untuk keuntungan kita. Bukan untuk hal yang benar-benar membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu. Di urusan perhealingan ini juga sebenarnya ada fenomena gini ya Kak, kayak dia ini aja deh, pakai contoh reeling aja mungkin biar lebih gampang tergambarkan. Kayak misalnya orang yang konteksnya dia belajar agama gitu. Dia belajar agama tapi menggunakan apa yang dia pelajari itu untuk mengkafir-kafirkan orang, untuk menyalah-nyalahkan orang lain dan menganggap ya orang lain tuh salah, orang lain tuh nggak benar, yang benar tuh yang kayak gini. Dia pakai untuk merendahkan, apa ya namanya, menghakimi situasinya orang lain, menghakimi pilihannya orang lain yang padahal mungkin orang itu juga belum belum terpapar informasi yang lebih baik gitu. Aku perhatikan di perhilingan tuh kadang terjadi hal-hal kayak gitu, misalnya ketika dia merasa sudah healing terus ngelihat keluarganya atau temennya ada perilaku-perilaku yang mungkin men-trigger dia atau gimana tapi dia masih kayak
ya lo tuh nggak punya kesadaran, lo tuh nenek, tapi apa dia mengatakan orang lain toksik, padahal dia juga nggak sadar kalau dirinya juga sedang menjadi toksik gitu. Iya, seringkali begitu juga. Memakai informasi yang diketahui terus untuk menghakimi pihak lain lah. Padahal mungkin pihak lain punya pemahaman yang lain, mungkin memang belum terpapar informasi tersebut. Oke, ada lagi kah yang mau sharing atau mau bertanya? Boleh open kamera, boleh di chat, boleh open mic. Aku aja deh, aku mau sharing lagi dikit. Tadi soal yang reading-readingan. Reading, apa sih? Ya berchart dan astrologi dan sebagainya lah. eh Dulu ada masanya tuh aku eh reading itu sana sini, ganti-ganti metode, ganti-ganti reader, ya ganti-ganti reader. Tapi pada saat itu eh aku nggak sadar gitu, aku kayak nggak tahu, nggak ngeh sebenarnya yang aku cari itu apa, sampai akhirnya di satu titik lama-lama rasa gue udah tahu kok ini, ngapain gue nanya lagi sama orang baru, gue tahu kok ini, ngapain gue nanya sama orang baru gitu. Kayak sebenarnya mulai mulai muncul pertanyaan, sebenarnya aku tuh mencari apa sih dari reading reading terus kayak gini gitu. Toh reading reading ini tidak membawa perubahan apa-apa untuk aku pribadi gitu, karena hasil readingannya tidak aku lakukan, hanya reading reading reading, tapi tidak ada yang benar-benar diaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Ya, akhirnya memang mungkin setiap orang perlu menemukan titik cerahnya sendiri ya, dari prosesnya dia, dari pengalamannya dia sendiri. Karena pada saat itu tahu teori untuk apa, secara teorinya tahu kalau uh, healing itu sesuatu yang dikerjakan gitu. Ada sesuatu yang perlu dilakukan, bukan cuma sekedar dibaca atau dipahami, tapi ada kegiatan yang perlu dilakukan secara nyata gitu. Akhirnya baru baru mulai, oh ya ya, sebenarnya bukan berarti reading tidak bermanfaat ya, bukan, cuman ada saatnya reading tuh yang hanya sebagai tools dan tetap harus melakukan sesuatu untuk melihat perubahan yang benar-benar nyata gitu di kehidupan kita. Ya aku rasa orang-orang juga banyak yang mengalami hal seperti itu ya, dimana ya reading sana sini, ikut kelas ini itu, tapi kelas selesai kelas, selesai sesi, apa yang didapatkan di sesi itu nggak dipraktekkan, nggak dipraktekkan dengan konsisten gitu. Padahal ya ya butuh konsistensi juga untuk latihan terus. Nah, seperti di kelas ini kan juga sebenarnya sarana dari Kamita untuk kita latihan berbicara ya teman-teman. Jadi untuk yang mau sharing di chat atau di on cam itu juga boleh banget supaya kita sama-sama latihan untuk berbicara. Kamita, terus gimana kalau tahu kalau kita udah di pemahaman yang tepat di saat itu? Pertanyaan dari Kak Azfi. Yang pasti begini, bagaimanapun informasi dari luar, dari orang-orang sekitar atau dari buku atau apapun, kita akan memahami sesuai isi kepala kita sendiri gitu. Sesuai kesiapan kita menanggung si kebenaran itu sendiri. Nah, berarti kita perlu melatih diri kita untuk siap menanggung kebenaran-kebenaran. Dimulai dari tidak denial sama diri sendiri. Kadang-kadang kan soal emosi pun kita suka denial gitu. Ah, enggak, gue enggak gitu. Enggak, gue enggak sedih. Enggak, gue enggak ini, gue enggak itu gitu. Kayak kita coba untuk terus menelaah diri sendiri, memperkuat diri untuk tahan gitu sama kebenaran-kebenaran yang mungkin tentang diri sendiri kadang-kadang tidak selalu enak, selalu tidak selalu menyenangkan gitu. Mungkin akhirnya sadar, oh selama ini gue masih marah banget sama ini,
oh selama ini gue masih belum bisa maafin. Karena kadang-kadang kan kita juga, oh iya gue udah maafin, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di mulut nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma kalau inget tuh kayak hati masih kesel banget. Apakah itu sudah benar-benar memaafkan? Itu kan kadang-kadang seperti itu. Jadi dilatih dengan terus-terusan kita jujur kepada diri sendiri. Menerima kebenaran-kebenaran dari dalam diri. Supaya nanti akhirnya kita bisa menerima kebenaran dari luar itu lebih jernih. Dan kemudian kita terapkan. Begitu. Oke, Kak Asfi, apakah terjawab pertanyaannya? Katakan Nurul Izah, kayaknya baru bisa tahu setelah dilewati. Ya, sekadang manusia begitu ya. Perlu kejedot sendiri dulu, perlu perlu ngalamin dulu sendiri baru paham. Oh, ini ya maksudnya. Oh, begini ya. Ada lagi Kak yang punya cerita tentang proses healingnya, tentang fenomena healing-healingan di luar sana dan sebagainya. Aku sempat sih kepikir gini ya. Ya sekarang kan banyak ya di sosial media kita lihat. Ada mic yang nyala. Ada yang mau bicara apa? Oh, Kamita. Kirain, kirain teman-teman. Tadi perbedaan kita tele sama kita garing apa ya, Kak? Kak Asfi. Kitab garing itu baru isinya kitabnya saja. Ketika kitab tulis itu kitab yang ada dalam diri kita, bagaimana kita memaknai ayat-ayat tersebut atau informasi-informasi tersebut. Oke. Ada pertanyaan dari Kamanzila juga. Apa yang perlu dilakukan buat keluar dari victim mentality? Kayak langkah pertama, pas lagi berjalan dan lagi ongoing dan seterusnya. Pertama, terima kenyataan. Kedua, belajar tanggung jawab. Karena kadang-kadang yang bikin victim mentality itu tidak terima kenyataan gitu. Tidak Kadang-kadang kita terima. suka menyalahkan pihak lain untuk pilihan yang sebenarnya kita pilih sendiri. Tapi kita bilangnya, ya gimana lagi, nggak ada pilihan gitu. Padahal kita juga yang memilih demikian. Atau lebih lanjutnya ada di YouTube, yang video penerimaan dan tanggung jawab dalam proses healing. Oke. Terjawab, Kamanzila. Sama-sama. Aku mau cerita ini. Jadi kan sekarang tuh banyak ya praktisi ini itu macam-macam dengan berbagai metode. Ada yang uh, kita lihat, wah dia sepertinya hidupnya sudah zen sekali, atau wah dia terlihat hebat, atau tadi apa bahasa Kamita? Shining. Nggak tahu, lupa. Shining ya, sepertinya Oh shining iya. gitu lah ya bahasa. Kayak kita ngeliatnya wah sekali gitu. Eh, Terus nanti mungkin kita mendengar si A bicara ini, si B bicara itu, si C bicara ini, beda-beda gitu. Terus kita jadi pusing sendiri. Ini harus mengikuti yang mana gitu. Nah, dulu aku pas ada di fase itu sempat ada kesel juga. Kesel tuh dalam arti kayak, ah, gue udah ke kelas dia malam-malam terus ternyata kata si ini nggak begitu kan. Jadi kayak ada rasa, jadi ini gimana sih yang bener gitu kan. Ada kebingungan sendiri gitu. Tapi lama-lama memang jadi apa ya, jadi mengerti kalau
sebersinar-bersinarnya orang, mau se-famous apapun dia terkenal di sosmed, kalau memang nggak selaras sama kita ya udah nggak apa-apa gitu. Bukan berarti dia salah juga. Mungkin memang pemahamannya berbeda atau kebutuhannya berbeda. Jadi ya nggak salah juga kalau misalnya ada apa influencer atau ya ya kakak-kakak online lah ya yang bilang begini begitu. Tapi kalau kita rasa nggak selaras sama kita rasa memang uh, tidak sepakat dengan beliau-beliau ya nggak masalah juga gitu, nggak apa-apa. Nggak berarti harus selalu apa yang mereka katakan tuh benar siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, ya gitu. Aku mau nambahin boleh Kak Tika? Ya boleh kali Tia, ayo bantu aku, bantu aku. Kita Aku tuh ajak tadi ya. betul dari tadi soalnya masih ngunyah-ngunyah terusnya lagi mikir gitu. Iya iya Kalau gimana? di perjalananku sendiri sebenarnya prosesnya tadi tuh yang paling kenceng aku rasain adalah setelah dengerin materinya Kamita adalah ternyata aku tuh sering banget mungkin ikut sesi itu karena aku mau dalam tanda kutip mencari penyelamat di luar diriku sendiri gitu. Jadi kayak aku tuh pengen Hmm, diselamatin sama orang lain gitu loh. Maksudnya iya kayak iya iya iya. tolong gitu tolongin aku dong gitu maksudnya selamatin aku dong kayak gitu itu tadi yang paling kenceng aku rasain sih gitu dan apa namanya sejujurnya sampai sekarang pun hal itu masih lumayan kerasa gitu tapi lebih aware gitu maksudnya enggak aku tuh juga pernah dalam satu masa kayaknya wah ikutlah semua nggak peduli uangnya keluar berapa kayak gitu segala macam. Terus ada satu masa juga di akhir tahun gitu aku menghitung ternyata wah lumayan juga ya nominal. Iya iya. Terlalu ambis ikutin itu, Iya, tahu-tahu wah lumayan nih ternyata ya. nggak sadar pas itu kayak ternyata lumayan juga ya uangnya Iya gitu segala iya iya. macam. Betul Bener-bener betul nggak setuju. sadar ngeluarin uang sebanyak itu ternyata dan dorongannya adalah karena pengen diselamatin sama orang lain kayak gitu dan Iya. itu juga bener sih kayak kita jadinya ketika kita dalam tanda kutip kita ngeluarin uang yang cukup besar kita kadang-kadang punya ekspektasi yang cukup besar Iya banget iya. gitu buat Karena dapetin apa namanya eh, apa timbal feedback yang balik. lebih Iya. besar lah gitu Iya maksudnya. iya. Cuman pada akhirnya tuh sekarang kalau aku lihat ya memang kayaknya hmm, karena mungkin pada akhirnya sih memang apa namanya ikut tapi ya memang ada yang kekupas gitu. Jadi gimana ya maksudnya kadang-kadang kan kalau ikut tuh kayak harusnya nih kalau ini ada di dalam lubang yang dalam banget harusnya habis ini keluar nih dan lihat matahari ekspektasinya kan itu. Iya. Tapi ternyata pas sudah dijalanin, apaan cuma naik satu tangga doang gitu. Kayak gitu kan. Iya Dan iya itu tuh iya. kayak gitu tuh terjadi berulang kali. Tapi ya itu mungkin daripada proses yang dialami akhirnya naik sih gitu. Tapi satu tangga kadang-kadang juga turun lagi kayak gitu segala macam. Hmm. Jadi ya fluktuatif. Pada akhirnya kesadaranku sekarang ya kalau mau apa ya kalau mau misalnya aku daftar kelas atau yang lain aku cek-cek lagi sih ini sebenarnya yang teriak di Iya dalam iya diriku iya. nih kebutuhannya apa ya kayak gitu apakah kayak misalnya ekspektasiku cuman kayak mau apa eh, dalam kayak kayak kalau misalnya ke dokter gitu ya Kak kan kadang-kadang tiap setahun sekali ada medical check up gitu ya. Iya. Ya udah ini sebenarnya niatnya apa ya check up doang gitu kalau check up doang kan berarti kita cuma ngecek doang nih kondisinya kita sekarang di mana terus kira-kira apalagi mungkin apalagi yang perlu kita lakukan atau sebenarnya kayak niatanku tuh sebenarnya aku mau keluar dari masalah ini langsung kayak gitu. Itu tuh yang sekarang sebenarnya aku lebih cek-cek dulu lagi sih gitu karena sindrom aku pengen diselamatin dan cepat-cepat keluar dari masalah tuh kadang-kadang masih cukup gede gitu sih ketika kalau di aku. Iya iya setuju setuju setuju. Kadang tuh kita karena ngelihat nominal investasi untuk kelasnya besar, jadi kita mikir ah ini pasti works nih, ini pasti bagus gitu. Ya, betul betul. Padahal ya kayak yang tadi kami jelasin juga ya, nggak semua healer tuh beneran ahli, healer apa? Ya nggak semua orang yang ada di sosmed yang kita lihat tuh beneran ahli di bidang itu atau memang bisa jadi memang marketingnya aja yang bagus gitu kan nggak Hmm. nggak padahal ya nggak sebegitunya juga gitu ada juga mungkin orang-orang yang mengunderestimate kelas-kelas tertentu yang mungkin harganya nggak sebesar yang lain-lain gitu padahal mungkin justru yang tidak sebesar itu yang lebih lebih berdampak gitu ke kitanya
harga nggak ya kalau ada yang bilang ada apa, ada harga ada rupa, kayaknya nggak juga ya Ya dalam juga hal betul betul ini betul. gitu. Belum tentu Betul. yang mahal itu beneran sebagus itu, dan belum tentu yang kita anggap murah juga setidak berkualitas itu gitu. Ya, terima kasih Kak Litia Ya, sharingnya. iya, sama-sama Kak. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Oh, mungkin ini juga ya, Kamita. Mm-mm. Kita perlu ingat juga kalau beberapa praktisi, beberapa apa, nggak semuanya jadi praktisi juga sih, influencer atau apa ya disebutnya. Ya orang-orang yang terjun di hal-hal healing inilah. Ada juga orang-orang tertentu yang sebenarnya dia manipulatif jatuhnya ya terhadap followernya atau terhadap terhadap kliennya yang ya tadi Kamita juga sempat mention sih yang eh, dia membuat si kliennya atau si followernya ini bergantung sama dia, padahal seharusnya healer tidak melakukan hal seperti itu. Mm-mm. Ya begitulah rupa-rupa manusia. Ya, pernah sih melihat beberapa praktisi yang, loh kok jadi harus bergantung sama dia. Udah gitu investasinya gede banget lagi. Untung gede jadi nggak jadi daftar. Kak, boleh jelasin lagi bagian yang menebak-nebak suasana hati orang tadi, itu alasannya tadi apa ya? Dari Kak Yolanda. Tadi aku udah bahas itu Kak. Bagian mana ya? Menebak-nebak suasana hati orang. Itu Yang alasannya tadi bagian apa ya? empat Kak, HSP. Oh iya ya, Kamu jelasin itu. yang klaim apa HSP atau iya karena aku empat, karena aku HSP, jadi aku gampang menyerap emosi orang dan sebagainya. Iya. Itu karena kalau dari yang aku alami dan beberapa orang lainnya, karena waktu kecil kan merasa tidak aman. Merasa tidak aman, jadi kayak kita perlu menebak-nebak suasana hati orang tua gitu. Kita perlu berusaha tune in ke sekitar, energi sekitar, membaca nih kayaknya orang tua gue lagi enak nggak ya? Ini lagi oke nggak ya kalau gue ngomong sesuatu? Nih bisa nggak ya kalau gue ini itu gitu. Jadi dari kecil tuh bagaimana kita tune in ke energi sekitar itu sudah menjadi salah satu cara dalam tanda kutip bertahan hidup gitu. Dan kadang-kadang karena itu kebiasaan yang berulang-ulang dan mungkin masuk ke bawah sadar, akhirnya ke bawah juga ke saat ini ketika dewasa. Jadi kita mudah sekali, mungkin memang bawaannya bisa merasakan energi sekitar. Tapi karena sebelumnya merasakan energi sekitar untuk dalam tanda kutip bertahan hidup, akhirnya mudah terpengaruh. Gitu. Tapi kalau tadi yang aku bilang kan mudah terpengaruh dan ada yang kemudian seolah-olah dengan label itu masalahnya selesai gitu. Oh ya memang karena gue ini, memang karena gue itu, karena gue empat, karena gue highly sensitive person. Padahal kalau misalkan kemudian healing diri sendiri, lubang-lubang dalam dirinya ditutup-tutup, dibenahi, ember yang bocor mungkin diganti baru, energinya lebih kokoh, akan baik-baik saja. Kayak bisa merasakan hujan, tapi apakah masuk angin atau enggak itu tergantung imunitas. Begitu. Apakah itu cukup menjawab? Kayak ini ya Kak, jadi kalaupun memang misalnya bisa gitu, entah dia memang empat atau HSP, ya bukan pengetahuan. Ya itu tuh dijadikan informasi pribadi aja gitu, nggak perlu dijadikan alasan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya maksudnya bisa kalaupun misalnya dia bisa nge-sense sekitarnya gitu maksud aku. Jadi kayak oh si ini lagi gini gitu. Ya udah cukup jadi informasi dia aja, tapi tidak tidak berarti jadi mempengaruhi dia secara pribadi gitu kayak eh misalnya tadi orang tua lagi apa misalnya lagi stres misalnya, terus jadi kitanya ikut-ikutan stres karena ngerasain stresnya dia gitu, padahal mungkin tidak harus seperti itu ya, cukup oh dia lagi stres, oh ya sudah gitu, biarkan saja dia dengan stresnya, bisa nggak gitu. Iya, seperti itu. Oke.
Aku ada temen pas ketemu selalu bilang, aku nggak bisa nebak kamu lagi marah atau sedih dan lain-lain. Terus aku kesel ya, kenapa ditebak? Ya coba tanya sama temennya, kenapa dia merasa harus menebak? Mungkin itu juga dia nggak merasa aman sama dirinya. Mungkin bawaan kecil kayak harus perlu menebak-nebak sekitarnya gimana. Jadi kayak kesel gitu kalau Hmm. nggak bisa nebak kamu. Karena mungkin ngerasa nggak aman gitu. Karena kalau nggak bisa nebak, aku nggak tahu nih. Ntar kalau tiba-tiba kamu marah, pas aku ngomong gini, nanti aku nggak aman lah situasinya. Mungkin begitu. Tapi coba ditanya aja. Ya kenapa harus ditebak-tebak? Ditanya aja. Atau justru sebaliknya, mungkin kayak Yolanda yang kayak cewek-cewek gitu loh, kode-kode gitu kan, pengennya si pasangannya mengerti aja gitu, tanpa harus dia ngasih tahu, harus peka gitu pasangannya. Mungkin ya, mungkin jadi dia merasa, ya gue kan gak bisa nebak-nebak elu gitu, mungkin dia begitu pikirnya. Bisa juga tergantung kasusnya. Iya, Ibu situasi dan Yolanda yang lebih kondisinya tahu ya. lah. Iya, kan kalau kayak di apa meme-meme gitu kan suka ada Mm-mm. tuh kayak cewek-cewek pengennya di apa pasangannya tuh peka harus tahu. Padahal ya ya kan pasangannya juga bukan dukun ya yang bisa menebak si pacarnya dia lagi gimana atau perlu apa. Tapi aku rasa dukun juga bukan Tuhan ya. Jadi Oh iya, nggak iya betul. benar-benar tahu persis ini orang Iya maunya betul. apa sih. Ada lagi kah teman-teman yang mau bercerita? Kita masih ada waktu 30 menit lagi. Yang mau bercerita, yang mau sharing, boleh on cam, boleh di chat. Mumpung ada ruang untuk melatih komunikasi, melatih berbicara, akan yang ada baiknya kita manfaatkan ruang ini untuk latihan berbicara. Enggak kak, emang dia unik aja sering nebak-nebak emosi aku gitu. Soalnya temen yang lain gak ada yang gitu, jadi agak unik aja yang satu ini. Oh oke. Okay. Ya Kak Asfi boleh mau on cam, mau on mic silahkan. Atau Selamat maksudnya? Oh pagi ya. semuanya. Halo. Ya, terima kasih. Ini udah kedengeran ya, Kak. Ya Jadi, udah. aku kan ini lagi program detox gitu kan. Sebagai Mm-mm. salah satu program healing aku juga, maksudnya dari fisik ya. Mm-mm. Terus, ya memang buat aku harganya lumayan kayak tadi ya. Jadi kayak punya ekspektasi pas awal tuh banyak banget. Ya, oke. Terus? Tapi memang dari tim detox sendiri emang bilang jangan ekspektasi apa-apa gitu. Akhirnya aku nggak ekspektasi Mm. apa-apa. Dan memang ya, ya aku sadar juga kalau emang banyak banyak juga hal yang nggak kelihatan gitu kan. Mungkin yang belum bisa aku pahami dari diri aku. Jadi mungkin nggak bisa juga harus apa nggak bisa langsung full bersih juga. Masih harus berproses mendalami dan memahami diri juga lagi gitu ke dalamnya. Terus juga emang kalau mentor ya, mungkin influencer-influencer yang bikin label mentor atau apa itu emang harus hati-hati untuk milihnya. Apalagi kalau misalkan orang yang gak ngerti apa-apa kan, ya itu ngelihatnya emang bersinar banget kan orang-orang kayak gitu ya, kayak pengen kayak gitu, gitu. Tapi kalau misalkan ternyata malah gak bener-bener ahli, Iya, terus malah istilahnya ya menyesatkan. gimana ya, ya terjerumuskan. Iya. Dan dirumuskan malah nambahin drama lagi kan ya. Iya. Iya, maksudnya jadi
ya benang tetap di situ aja gitu. Hmm. Iya, tapi ya seperti yang Kamita bilang juga, semuanya kan tergantung Mm-mm. karmanya kita juga, terus juga apalagi ya, Mungkin emang pemahaman harus kita pas dilewatin itu. ya. Iya, Proses itu mungkin emang pemahaman harus kita dilewatin. pas itu. Heeh. Iya. Kita tahu itu salah karena kita udah di situ dan udah, oh iya itu salah, udah punya pemahaman baru gitu. Hmm. Iya, Udah iya. nggak di titik itu. Tapi pas kita di titik itu ya nggak ngerti kalau kita salah kan. Iya. Ya udah sih Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Asfi. Ya, kadang memang harus dialami dulu ya untuk sadar dan gak apa-apa. Mungkin memang prosesnya begitu. Tapi aku sendiri sih sempat ya ngalamin kayak hmm, ambil sebuah, bukan sesi sih, apa namanya ya? Ambil sebuah treatment gitu. Eh, pada saat itu aku butuh waktu 3 bulan kayaknya, atau beberapa bulan setelah dilakukan lah ya gitu. Aku butuh waktu yang agak lama, beberapa lama kemudian untuk bisa sadar kalau oh ini efek dari yang kemarin gitu. Ini loh apa ya, benefit, ya ini, ya katakanlah benefit lah ya. Oh ini benefit yang aku rasakan, yang aku dapatkan dari sesi yang kemarin. Jadi memang mungkin ada treatment-treatment tertentu atau hal tertentu yang memang efeknya itu tidak langsung terjadi cesplong saat itu, tapi dia butuh waktu beberapa lama sampai akhirnya dia bisa benar-benar kelihatan efeknya di diri kita gitu. Awalnya tuh aku udah sempet yang kayak menjudge si terapisnya, ah nggak bener ya, gue ditipu apa segala macam gitu. Tapi ternyata oh mungkin emang hanya butuh waktu aja untuk bisa muncul nih efeknya di diri aku gitu. Kadang mungkin emang bukan salah healernya juga, bukan salah praktisinya juga, emang mungkin kitanya nggak semua, eh ya kan kita nggak bisa juga nyalain selalu di luar diri ya, bisa jadi memang kendalanya ada di kita gitu. Jadi memang perlu pintar-pintar menilai, menilai, perlu ya menilai diri, menilai situasi juga kali ya, untuk lihat mana yang cocok sama kita, mana yang enggak. Dan kalau emang ternyata nggak cocok ya mungkin emang itu bagian dari proses aja, bukan masalah salah benar baik buruk. Aku seperti mendengar ada yang nyalain mikrofon. Ya apakah Graman? Aku. Oh Kamita, kirain ada yang mau ngomong. Teman-teman boleh loh kalau mau sharing lagi, kita manfaatkan ruang untuk latihan berbicara. Oh, kemarin ada pesan dari tuan rumah juga. Kali ini nggak diterima ya Kak, yang ngucapin makasih lewat DM. Jadi yang mau ngucapin makasih, silahkan nyalain mic-nya. Kamita nggak terima DM ucapan terima kasih katanya. Dan Biar untuk pada, sesi-sesi bulanan berikutnya. Jadi kalau oh mau iya, bilang dan makasih seterusnya ke ya yang berarti ya. yang ngisi materi langsung aja, nggak usah di DM. Karena waktu itu Iya, pas yang ngisi materi bukan aku, dia DM-nya ke aku gitu. Maksudnya ya udah ngomong langsung aja. Tadi iya. ada yang bilang aku di chat. Nih, Kanurul, Kanurul. Silakan Kanurul. Oke Kak. Hmm, eh, jadi yang disampaikan tadi relate semua, tapi yang paling relate tuh yang 25 ke bawah. Itu aku ngerasa karena aku 25 ke bawah, tapi kayak yang apa ya, kepengen ikut ini, kepengen ikut itu gitu. Tapi sebelumnya ada kayak, jadi gini, dulu aku tuh sering kayak merasa nggak di apa ya, jadi tipe parentingnya orang tua tuh kayak dibiarin gitu, nggak yang kamu harus gini, kamu nggak harus yang kayak gitu, gini gini gini. Jadi di akunya itu malah yang lebih ke terus aku harus gimana gitu, jadi bingung ini udah bener belum, ini gimana, kalau ini gimana gitu. Nah terus akhirnya kayak dapet satu apa ya, wah sih cuman pernah dibilangin sama bapak aku kalau be yourself gitu. Itu waktu aku zaman kapan ya, SMA kelas, ya baru kelas 1 lah.
Tapi itu aja kayak ya klise gitu kan. Belum ngerti itu apaan gitu. Nah, terus akhirnya eh, jadi sedikit informasi kalau iya kata orang-orang gitu kan, bapak itu dukun gitu. Katanya orang-orang maksudnya kayak sering dimintain apa ya, ya nasihat apa-apalah gak tahu eh, sebenarnya gimana. Karena menurut aku sebagai anak pun kayak ya memandang bapakku tuh biasa-biasa aja gitu kan. Ke anaknya atau keluarganya nggak pernah kayak yang dikasih ya katakanlah apa ya kayak disuruh gini biar gitu gini gitu nggak pernah sama sekali ya kayak bisa aja nggak pernah yang kayak gimana gimana terus akhirnya kan aku ikut tuh yang kayak kelas healing kelas apa segala macam yang dari astrologi human design apalah pokoknya semuanya kayak detox apa segala macam kayak nyoba-nyoba ini itu terus akhirnya kayak di titik yang dimana lah ngapain ikut ikut segala macam pada kenyataannya tuh kayak ada kayak pasti ada titik yang lah ini kan yang dibilangin bapak kan emang kayak gini gitu tapi kayak nggak ini loh kak maksudnya nggak kerasa yang apa ya orangnya tuh nggak bilang yang ini tuh sesuatu yang penting gitu loh kayak ya udah sambil lalu bilangnya kayak ya kayak seolah hal itu tuh hal yang nggak harus dimasukin ke dalam kita gitu loh. Iya, gimana ya? Mungkin harus ngerasain sendiri juga kan. Terus kayak merasa kalau ya nggak semua hal itu kita harus tahu sekarang gitu. Ya sambil lalu, maksudnya sambil jalan aja, sambil kalau udah waktunya ya ya udah gitu. Ya akhirnya kayak kadang sih rasanya tuh kayak ikut ini itu ternyata ya itu nggak kadang nggak sesuai ekspektasi juga. Terus kadang ya emang dari diriku sendiri yang mungkin memang ya udah kayak mengeremehin pasti kayak kok cuman gini aja ya gitu kok aku kayaknya udah tahu kayak sebenarnya ya ya klise ya gini ya gitu gitu ternyata yang dibilangin sama bapak aku ya ya itu maksudnya aku nyari yang di luar tapi ternyata ya emang dalam diriku sendiri aja yang harus didengerin gitulah intinya Sebenarnya jawabannya deket ya kak ya, nggak usah nyari di luar gitu maksudnya. jadi kayak konyol sih ya tuh kayak ya kayak pengen ngetawain diri sendiri tapi ya emang Iya aja iya iya, paham paham. Iya, kadang jadi kayak aduh konyol banget sih diri gue ya, padahal gak usah gitu gitu. Tapi ya, ya mungkin tuh memang part pembelajarannya juga ya kayak prosesnya kita untuk sampai ke situ perlu menertawakan diri sendiri dulu. Oke, terima kasih Kak Nurul. Ada lagi yang mau sharing, atau mau bercerita, atau mau bertanya? Yang mau ngucapin makasih juga boleh ya, karena kami tuh nggak terima DM terima kasih. Untuk saat ini dan seterusnya ya Kak ya. Soalnya tuh kadang ada yang DM gini, Kak aku tuh tadi relate banget sama materinya, aku pengen ngomong cuma aku nggak Oh, berani open mic yang kayak gitu-gitu tuh berulang gitu. Dan bahkan untuk sesi ya nah, kan ada beberapa sesi yang pematerinya bukan aku gitu. Tapi DM-nya terus ke oh, aku, kenapa tidak langsung saja kita latihan ngomong. mumpung ada ruangnya ya nih, yang untuk latihan berbicara, latihan ngomong, latihan berpendapat, kita manfaatkanlah ruang ini. Tapi kalau nggak ada yang pengen bilang makasih juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti taunya kalau beneran masih ada di DM gimana? Diomelin Kak. Ya enggak sih sebenarnya. Tetap dibalas juga sih nanti. Tapi paling enggak apa ya, menginformasikan supaya mungkin kalau mau open mic cuma bilang makasih pun nggak apa-apa. Mungkin kan selama ini mungkin throat chakranya terlalu berkarat gitu, jadi kayak mau ngomong susah, jadi ngomong makasih dulu aja. Udah aku mulai duluan.
Nah, silakan Kalitia, boleh Oh, boleh. takut tadi udah mikir nggak DM deh WA gitu. Oke, kalau dari aku sebenarnya pengalamanku di hari ini gitu ya, aku tuh bener-bener baru bisa mulai apa baca dan ngeliat yang dikasih ke kami kakakku di hari Sabtu kan karena aku kerja. Terus di hari Sabtu itu kayak aku mulai apa membuat lah kira-kira narasiku mau kayak gimana dari materi yang dikasih kami Pak, kayak gitu. So aku tuh juga udah kayak sempet mungkin ngerekam suaraku sendiri supaya aku bener-bener kayak yakin udah bisa ngedenger suaraku kayak apa gitu segala macam dan ternyata dari prosesnya itu salah satu hal yang aku rasakan adalah hmm, apa ya kayak mungkin hmm, aku terbiasa berbicara iya gitu di kantor juga iya gitu tapi entah kenapa dari proses ini tuh aku ngerasa banget nggak tahu nih ya Kak tapi kayak ada ketegangan-ketegangan yang mungkin aku rasakan di throat chakra aku gitu kemudian dengan berproses di kelas ini gitu aku ngerasa itu tuh kerilis gitu terus ternyata tuh aku juga baru sadar kami tuh kayaknya pernah beberapa waktu lalu tuh aku kayaknya Mita tuh sempat ngasih ada video-video YouTube ya kak kayaknya tuh soal latihan vokal atau apa segala macam gitu. Kayaknya aku sih setelah kelas ini aku kayak mau latihan itu karena aku ngerasa kayak ternyata apa ya bagian mulut aku tuh juga ternyata tuh aku ngerasa kayak sangat-sangat tegang gitu kayak dari sebelum kelas ini aku latihan itu aku ngerasa kayak oh ternyata tuh kayak tenggorokan aku juga setelah aku latihan tuh kayak ya Allah kering banget ini ngomong cuma 12 menit 15 menit kenapa capek banget ya gitu kayak bener-bener merasa dalam tanda kutip kayak ada tekanan-tekanan tambahan gitu. Tapi ya itu aku ngerasa aku berproses dari kelas ini gitu dan aku terima kasih sekali karena dikasih kesempatan kayak gitu dan dari situ aku jadi ngelihat kayak langkah-langkah selanjutnya yang bisa aku lakukan sebenarnya untuk mengimprove kemampuan aku dalam berbicara sebenarnya konteksnya bukan buat public speaking kalau dari aku pribadi gitu aku lebih pengen bisa apa ya Kak mungkin jujur gitu menyampaikan apa yang aku rasakan gitu eh, ke orang-orang di sekeliling aku gitu tentang apa namanya apa yang aku rasakan gitu maksudnya nggak perlu menahan-nahan hal tersebut tapi gimana caranya ngolah perasaan aku pikiran aku untuk bisa menyampaikan hal tersebut dengan cara yang baik itu juga kayaknya aku masih PR, jadi itu salah satu yang akan aku latih. Tapi kayaknya aku mau berlatih teknis-teknis dulu, dan aku akan ngulik di apa namanya IG-nya Kamita gitu. Mungkin kayak otot-ototnya di mulut perlu dilatih juga segala macam supaya mungkin bisa lebih luas lagi ke depannya. Dari aku sih kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih banyak Kamita karena aku sudah diizinkan untuk bisa bantu di hari ini. Itu mungkin dari aku. Nih, makasih Kalitia. Ini Kalitia udah punya fans nih, Kak Nurul. Jujur aku suka caranya Kalitia ngomong, suaranya enak. Suaranya juga enak. Terima kasih. Lalu ada Kamanzila. Aku karena takut di-up ke YouTube. Jadi nggak mau open mic. Di sisi lain, wah ini butuh buat dengerin ulang materi sesi kali ini. Terima kasih banyak Kak buat sesi kali ini. Kayak jadi mulai terjawab soal healer dan kita yang lagi mulai healing. Kayak alhamdulillah nggak sekelulus dulu dan sebelum sesi ini. Sepertinya akan upload di YouTube sih hari ini. Yakin? Yakin karena ternyata saya tidak seember itu bocornya. Oh, tidak se-MR itu, tapi tidak akan up di YouTube. Akan upload di YouTube Oh, hari akan ini. upload di YouTube. Karena tadi kayaknya lumayan bisa menahan bocoran-bocoran dalam diri. Oh, ada lanjutannya dari Kamanzila. Oh iya Kak, soal sisi bocor healer itu kayak sisi gelap yang belum diterangi Kak. Nah, kami aja yang jawab. Iya, dan sebenarnya kan tadi itu di semua manusia juga ada sisi itu. Udah begitu doang sih jawaban saya. Karena kan semua orang pada akhirnya punya sisi gelap, Iya. punya sisi terang. Dan bagaimana menjaga keseimbangan di antara tengah-tengah itu. Hmm.
Dan bisa jadi apa yang menurut kita gelap buat orang lain itu terang. Itu juga bisa jadi. Atau sebaliknya yang menurut kita terang, tapi menurut orang lain itu gelap. Itu juga bisa jadi. Tapi semua pasti punya lah, gelap dan terang dalam diri masing-masing. Ya. Kak Litya, ini deg-degan kok Kak, padahal sambil ngomong tangannya getar. Tapi Kak Litya hebat, sudah membantu kami hari ini. Selamat Selamat kali Tia. meng-unlock skill baru, keberanian baru. Alhamdulillah. Tuh. Ada lagi teman-teman yang mau mencoba unlock skill baru? Semua selalu ada yang pertama, pasti deg-degan, pasti gemeteran, pasti apa? Nggak rungsing juga sih. Ya pasti Takut, deg-degan, ya cemas, takut, cemas. Tapi ternyata setelah dilewati bisa dengan cemas-cemas pun ternyata bisa ditaklukkan. dan sebenarnya melewati cemas-cemas dan takut itu yang juga akhirnya membantu kita menyelesaikan masalah gitu. Karena kalau kita cuma cemas tuh kayak masalahnya nggak selesai, nanti ada tekanan Iya, lain, kita makin merasa aduh kayak gue nggak bisa gitu. Tapi kalau sudah iya, berupaya melewati sedikit-sedikit, kan kita juga makin kuat ketika ada kecemasan, ketakutan baru, lebih siap gitu menghadapinya. iya, iya, iya apa? Iya, saya tertampar. Itu juga kalimat itu juga buat saya. Saya yang ngomong, tapi kena juga ke saya. Oke, ada Ya, lagi aku kah? mau nambahin nih, boleh Oh nggak? iya, Karena iya, boleh tiba-tiba Kak. terlintas pas Boleh, tadi boleh. Kak bilang, sebenarnya ini aku mau encouragement aja sih buat teman-teman yang lain. Tadi tiba-tiba terlintas apa namanya? Sebenarnya ketika aku mau mulai mengiyak apa bilang iya ke kami buat ini tuh sebenarnya salah satu kekuatan terbesar aku adalah gimana ketika aku dilihat sama orang lain kayak gitu. Tapi eh, satu hal yang mau aku bilang adalah ini salah satu tempat aman teman-teman kalau misalnya teman-teman mau belajar gitu maksudnya. Dan itu juga salah satu hal yang aku bilang ke diri aku sendiri dan aku kuatin ke diri aku sendiri kayak gitu. Ini tempat yang aman Litya, kamu bisa belajar dan ya udah kamu coba aja gitu. Orang-orang di sini nggak akan ngejudge kamu, lakuin aja itu. Mungkin sedikit apa namanya sharing dari aku, encouragement yang aku lakukan ke diri aku sendiri dan aku harap mungkin ada yang bisa mungkin relate sama hal tersebut juga. Itu aja sih Kak paling. Oke, terima kasih Kak Litya sharingnya. Tapi bener loh yang Kak Litya bilang tuh, aku pertama kali waktu jadi moderatornya Kamita, aku yang mengajukan diri kayaknya deh waktu itu. Iya, kalau nggak salah waktu itu aku yang mengajukan diri. Ya sama, takut juga, gemeteran juga kayak, wah kalau nanti aku salah gimana, kalau ini tuh gimana. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu kayak, ah udahlah ambil aja, nekat aja. Kayak jadi keterusan sampai sekarang. Ayo dong teman-teman juga eh, kita belajar sama-sama di sini untuk bersuara. Karena beneran deh sama Kamita tuh se, se seaman itu. Aku pernah waktu kelas yang mana ya Kak yang ternyata linknya itu eh, berlakunya. Jadi aku bikin tuh kemarin. Jadi kan ceilingnya tuh udah expire malam kan. Nah pas pagi itu jadinya jatuhnya Zoom yang free yang cuma 40 menit dan tiba-tiba Zoomnya mati. Jadi kita lagi di tengah-tengah sesi tiba-tiba Zoomnya mati. Itu aku bengong. Saya panik dulu beberapa menit, diem dulu nggak tahu harus ngapain. Terus akhirnya Kamita ngechat kan gimana ini segala macam. Akhirnya bikin link ulang, bikin link baru, di share lagi ke teman-teman link yang barunya. Tapi sepersekian detik aku masih bengong itu, masih udah acara udah berlanjut, aku tetap masih bengong kayak ya ampun aku salah gitu ya. Ya takut lah gitu ya. Tapi ternyata tidak apa-apa kok. Apa ya Kavita juga senyantai itu, secil itu, teman-temannya juga seingatku ya kalau ke aku sih pada saat itu nggak ada yang ngomong gimana-gimana ya, tapi ya udah itu jadi bagian dari pelajaran menjadi moderator dan belajar jadi moderator itu juga bagian aku
belajar untuk berani nyoba hal baru, berani bersuara, berani berani ngomong kayak gini. Tadinya juga aku takut, tapi lama-lama ternyata menyenangkan. Lama-lama Begitu, ketagihan. teman-teman. Eh, ya ketagihannya ada, tapi unsur memaksa diri itu juga ada sih ya. Ada kayak, "Ah, udah ambil aja." Biarkan saja lah apa yang terjadi saat sesi terjadilah gitu. Gitu teman-teman. Ini ada yang share lagi ya? Oh ini Kak Manzila. Ada Lisa Healer yang effort buat nambal dan ganti wadah. Hah? Itu bisa taunya gimana ya Kak? Kayak yang nggak klaim ini itu ngasih tahu isi rapuhnya kita atau gimana? Sebenarnya kan kalau Healer. bicara tadi menambal dan ganti wajah kan aku bilang bahwa intinya setiap manusia punya itu. Ketika ada luka-luka tuh kayak semacam ada lubang-lubangnya gitu loh. Karena gini, ketika kita punya luka tertentu, misalkan luka berbicara lah. Misalkan dulu ketika berbicara kita selalu disalahin, dimarahin. Otomatis ketika dapat kesempatan berbicara lagi saat ini, yang mungkin sebenarnya dulu disalahin pas umur 0 sampai 10 tahun dan setelah itu tidak, kita tuh kayak energinya masih ketinggalan di masa lalu gitu loh. Ada ketakutan-ketakutan yang ke situ. Jadi energinya nggak fokus ke sini. Makanya itu ada semacam, anggaplah kayak lubang. Nah, setiap orang kan punya sisi seperti itu. Ketika ada luka, masih ada kesadaran-kesadaran yang ketinggalan di masa lalu. Lalu merespon masa kini seolah-olah sama seperti masa lalu. Padahal mungkin kayak sekarang masalah bicara kan, ketika bicara di sini sama aku tidak akan memberikan judgement itu sama sekali. Kalau ada masalah, ada apa, akan aku bantu. Tapi mungkin karena dulu masih ada ketakutan di masa lalu itu, oh nanti takut dijudge, takut ini, takut itu. Akhirnya ada lubang-lubang itu. Nah, untuk menyadari itu memang perlu punya awareness dalam diri sendiri masing-masing. Itu untuk healer atau untuk siapapun. Karena pada akhirnya, kalaupun memang bukan healer, kan tadi juga ada label-label yang akhirnya kayak agak menutup-nutupi lubang itu. Itu kalaupun memang tidak melabeli diri itu, kadang-kadang kita jadinya menuntut orang lain menyamankan diri kita, kitanya jadi punya mental korban gitu. Ini salah dia, dia harusnya begini, dia harusnya begitu. Makanya penting punya awareness terhadap diri sendiri, apa yang kita rasakan, apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang sebenarnya kita inginkan, dan bertanggung jawab atas itu. Kurang lebih demikian. Oke. Cukup menjawab Kak Manzila. Ada lagi yang mau sharing, mau bertanya, atau mau ngucapin makasih? Aku aja deh, aku mau mengucapkan terima kasih untuk Kamita sudah mengajak aku untuk jadi moderator hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Eh, Aku mau ngomong apa? Ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah tuh. Aku barusan bingung ngomong apa, Kamita hanya ketawa guys. Kamita sesantai itu, jadi tidak perlu sungkan untuk berlatih berbicara, oke? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Eh, Semoga perjalanan hearingnya ke depan semakin terang, semakin jelas, mengerti diri sendiri butuhnya apa, perlunya apa, semakin merasa aman, tentram, dan bahagia dengan dirinya masing-masing. Uh, ya, udah gitu aja sih. Ada lagi teman-teman mungkin yang masih mau sharing dan lain-lain? Tidak? Ditutup saja lah. Oke, baiklah. Terima kasih atas materinya, Kamita, hari ini. Kak Litia juga terima kasih atas sharingnya, atas keberaniannya untuk membersamai Kamita hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir hari ini. Semoga materi hari ini membawa manfaat dan kebaikan buat teman-teman. Yang relate silahkan diaplikasikan, yang belum silahkan dicerna lagi. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah.